Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat pesan ibu 3M: memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak, jauhi kerumunan. Di video ini saya tidak menggunakan masker, tetapi setelah selesai video ini saya tetap menggunakan masker. Di sini perkenalkan, nama saya Vena Yolistia Putri, NIM 1705520195, program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini saya sedang berada di kampus Unisbank yang terletak di Kendeng. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Audit Investigatif kelas S1 dengan materi Teknik Audit. Dosen pengampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Audit Investigatif, dan kita bisa sama-sama belajar mengenai materi audit investigatif dengan teknik audit. Berikut presentasi dari saya. Saya akan memulai presentasinya. Audit sendiri ini merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sementara itu, audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat terjadinya kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik berupa suatu institusi maupun terhadap perorangan. Adapun proses yang dilalui
memiliki target agar terselesaikannya berbagai indikasi kepada suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak tersentuh oleh opini audit. Slide pertama, pendahuluan. Audit umum atau keuangan bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini disebut opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun tujuan opini audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya tetap sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan fraud atau tidak. Tujuan audit investigatif adalah mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau pembuktian yang berlaku. Teknik audit. Teknik audit ini adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit dinamakan bukti audit. Slide selanjutnya, teknik audit. Pada tahap pelaksanaan audit, auditor menerapkan teknik-teknik audit yang telah dirancang pada tahap perencanaan untuk memperoleh bukti audit. Teknik audit yang dilaksanakan harus relevan dengan bukti yang ingin diperoleh. Auditor dapat menyesuaikan teknik audit yang dikerjakan bila kondisi di lapangan berbeda dengan asumsi perencanaan. Tentunya, penyesuaian tersebut harus melalui mekanisme persetujuan dan supervisi. Bukti audit merupakan seluruh media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau kesimpulan, dan rekomendasinya. Bukti yang diperoleh harus cukup dan andal agar auditor mampu membuat suatu kesimpulan audit yang tepat, berkenaan dengan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria. Selain itu, ada kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif, yaitu yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini, sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasikan. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat,
Apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang akan diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya. Yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan. Dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih, temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Ada 7 teknik yang dirinci, yaitu yang pertama, memeriksa fisik dan mengamati, atau physical examination. Yang kedua, meminta konfirmasi, atau confirmation. Yang ketiga, memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat, review analytical atau analytical review. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor. Yang keenam, menghitung kembali atau re-performance. Yang terakhir, mengamati atau observasi. Kalau teknik audit itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif atau probing. Misalnya dalam review analytical maupun pendalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit termasuk audit investigatif dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Teknik yang pertama yaitu memeriksa fisik dan mengamati atau physical examination. Memeriksa fisik diartikan sebagai perhitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud atau tangible asset lainnya. Pemeriksaan fisik didefinisikan sebagai pemeriksaan atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas tangible asset. Jenis bukti audit ini sering berhubungan dengan persediaan kas dan juga termasuk verifikasi investasi, piutang, dan tangible fixed asset. Pemisahan antara pemeriksaan fisik atas aktiva seperti investasi dan kas, dan pemeriksaan dokumen seperti faktur pembelian dan laporan penerimaan barang adalah sangat penting untuk tujuan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik sebagai cara untuk memverifikasi apakah sebuah aktiva benar-benar ada atau tujuan eksistensi telah dianggap sebagai jenis bukti audit yang paling andal dan berguna. Secara umum, pemeriksaan fisik adalah cara yang objektif dalam menentukan jumlah dan keterangan dari aktiva yang diperiksa. Contohnya, auditor mengamati perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh auditan. Apabila auditan melakukan pembelian aktiva dalam jumlah yang signifikan,
auditor mungkin perlu untuk memeriksa pembelian utama. Selanjutnya, mengamati. Mengamati ini diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Dalam kedua teknik ini, memeriksa fisik dan pengamatan, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Contohnya, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari Dinas Sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Teknik kedua yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik secara lisan maupun tulisan pada auditor merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya dengan konfirmasi dari Dirjen Bea dan Cukai jika barang tersebut diimpor. Meminta konfirmasi. Selanjutnya, meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Konfirmasi ini sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Konfirmasi merupakan penerimaan tanggapan dari pihak ketiga yang independen baik dalam bentuk wawancara maupun tertulis untuk memverifikasi ketepatan dari informasi yang dinyatakan oleh auditor. Permintaan konfirmasi dibuat oleh auditan dengan meminta pihak ketiga untuk memberikan tanggapannya secara langsung kepada auditor. Karena berasal dari sumber yang independen dari auditan, konfirmasi adalah sangat penting dan merupakan bukti audit yang sering digunakan. Akan tetapi, konfirmasi ini membutuhkan biaya yang relatif besar dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pihak yang dimintakan tanggapan. Oleh sebab itu, konfirmasi tidak digunakan dalam semua keadaan yang memungkinkan, karena tingkat keandalan yang tinggi dari konfirmasi, auditor sering meminta tanggapan tertulis daripada tanggapan wawancara, apalagi ketika tanggapan tertulis lebih praktis. Hal ini dikarenakan konfirmasi tertulis lebih mudah untuk diperiksa, dan pada saat dibutuhkan, konfirmasi tertulis dapat menunjukkan bahwa konfirmasi itu sudah diterima atau belum.
Teknik yang ketiga yaitu memeriksa dokumen. Memeriksa dokumen, teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tidak ada audit yang tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja perkembangan teknologi yang semakin maju akan berpengaruh juga terhadap dokumen yang diperoleh, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara digital. Dokumentasi adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor atas catatan dan dokumen auditan untuk membuktikan informasi dalam laporan keuangan atau yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Dokumen-dokumen yang diperiksa oleh auditor berupa catatan-catatan yang digunakan auditan untuk menyediakan informasi dalam menjalankan operasi dengan cara yang terorganisir. Karena setiap transaksi yang dilakukan oleh auditan biasanya didukung oleh paling kurang satu dokumen, maka terdapat banyak sekali jenis bukti ini yang tersedia. Sebagai contoh, auditan sering menyimpan order pembelian pelanggan, dokumen pengiriman, dan salinan faktur penjualan untuk setiap transaksi penjualan. Dokumen-dokumen ini adalah bukti yang bermanfaat bagi auditor untuk memverifikasi ketepatan dari pencatatan auditan untuk transaksi-transaksi penjualan. Dokumentasi mengambil peranan penting dalam proses audit karena merupakan bagian integral dari suatu jejak audit atau audit trail. Jejak audit terdiri dari dokumen yang berkaitan dengan yang memungkinkan auditor untuk melakukan tracing dan vouching atas transaksi atau kejadian dari dokumen sumber ke buku besar atau ledger atau sebaliknya. Tracing mendukung tujuan kelengkapan dengan melacak transaksi atau kejadian ke depan sejak pencatatannya ke buku besar. Sedangkan vouching mendukung tujuan eksistensi dengan melakukan penelusuran ke belakang dari akun di buku besar ke pencatatan transaksi atau kejadian. Proses vouching dan tracing atas transaksi dan kejadian adalah tahapan yang sangat penting dalam setiap program audit. Dokumen-dokumen dapat diklasifikasikan menjadi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal merupakan dokumen yang disusun dan digunakan oleh auditan dan tidak digunakan oleh pihak luar seperti pelanggan atau penyedia. Contoh dokumen internal ini adalah salinan faktur penjualan, laporan jam kerja pegawai, dan laporan penerimaan barang. Dokumen eksternal merupakan dokumen yang bersumber dari pihak luar auditan yang terkait dengan suatu transaksi yang dicatat yang sekarang berada di auditan atau dapat diakses oleh auditan. Pada beberapa kasus, dokumen eksternal berasal dari organisir di luar auditan yang memang harus berakhir di auditan.
Contohnya, dari dokumen eksternal, tipe ini adalah faktur pembelian, cancelled notes payable, dan polis asuransi. Dokumen-dokumen lain seperti cancel check awalnya berasal dari auditan, dikirim ke pihak luar, akhirnya kembali lagi kepada auditan. Teknik yang keempat ini yaitu review analytical. Review analytical ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical ini. Namun, semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Ini ada beberapa teknik review analytical yang disajikan dengan label tertentu untuk memudahkan pemahaman. Teknik yang pertama yaitu Betrep Vergleich dan Z Vergleich. Yang kedua membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang ketiga analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Yang kelima menggunakan data non-keuangan. Yang keenam regresi atau analisis tren. Yang terakhir menggunakan indikator ekonomi makro. Penjelasan dari teknik yang pertama, Betrep Vergleich dan Veit dan Z Vergleich, yaitu dalam Betrep Vergleich kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Terutama kalau Betrep lainnya itu cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Betrep Vergleich ini yang dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Sedangkan dalam Z Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu. Dalam Z Vergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Alasannya itu seperti apa? Michael Porter menggunakan Z Vergleich ini untuk menerangkan kesinambungan laba dari suatu perusahaan. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud mengancam kesinambungan laba. Teknik yang selanjutnya membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasi adanya fraud. Hal yang dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya yang dibuat tinggi. Penjualan kredit dan penerimaan barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal tersebut. Pengembalian sesudah akhir tahun
memperkuat indikasi adanya kejadian fraud atau kecurangan ini. Teknik yang ketiga yaitu analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal yaitu dalam laporan laba rugi, yaitu rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Selanjutnya rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Sedangkan analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk satu tahun periode dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya atau tahun berikutnya. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun sebelumnya atau tahun berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan secara berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut dengan analisis horizontal. Teknik yang keempat ini hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lainnya. Penjelasannya, dalam laporan keuangan terdapat beberapa akun yang mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya, angka penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Teknik review analitikal yang kelima yaitu menggunakan data non-keuangan. Selain data keuangan, di sini juga ada data non-keuangan. Inti dari review analitikal adalah mengenal pola hubungan. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya, dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk atau sawit. Teknik dari review analitikal yang selanjutnya yaitu regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, review analitikal dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya, misalnya STAR. Teknik review analitikal yang terakhir yaitu menggunakan indikator ekonomi makro. Penjelasannya, ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak tanah mentah, dan komoditi lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri.
Teknik audit yang selanjutnya menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan atau kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor yang berada di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan oleh investigator yang berpengalaman. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dalam presentasi ini membahas teknik-teknik audit investigatif dengan memanfaatkan teknik-teknik audit yang digunakan oleh auditor atas laporan keuangannya. Perbedaannya adalah dalam tujuan dan lingkupnya. Terdapat perbedaan antara ruang lingkup dan intensitas antara audit general dan audit investigatif. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor mengumpulkan bukti audit untuk memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan, karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Gak terasa kita sudah sampai pada slide penutup dari saya. Sebenarnya tantangan terbesar ada di dalam diri kita. Kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat berusaha untuk sukses, daripada dari posisi yang telah diraihnya dalam kehidupan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun tutur kata atau kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan dalam slide presentasi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.